Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wala hawla wala quwata illa billah. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan merupakan anugerah terindah yang pernah Allah berikan kepada manusia. Dan ini juga mungkin menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk Allah yang lain yang bernama hewan. Anugerah tersebut bukan hanya ditandai dengan manusia mampu berbicara, tapi dengan hadirnya lisan, dengan Allah berikan manusia lisan, manusia mampu melakukan satu amalan yang ringan di lisan, namun pahalanya sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ditegaskan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menegaskan bahwa terkadang amalan lisan itu bisa mengalahkan pahala yang dilakukan oleh badan kita. Kata Rasulullah SAW, ada dua kalimat yang enteng secara lisan, yang mudah diucapkan oleh lisan, namun nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang jika ditimbang sangat berat. Saking banyaknya pahalanya, saking besarnya pahalanya di sisi Allah. Dan kedua kalimat itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata Rasulullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dan ini juga kita rekomendasikan kepada para sahabat penyimak sekalian untuk memperbanyak dua kalimat ini. Semoga dengan kita memperbanyak dua kalimat ini, Allah akan memberikan kita pahala wala dzikrullahi akbar. Sahabat sekalian, namun ternyata dengan anugerah yang begitu besar terhadap lisan, kelebihan yang bisa dilakukan oleh lisan yang tak bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita, ternyata menyimpan bahaya yang sangat besar bagi seorang manusia, pemilik lisannya. Betapa banyak orang yang tidak menyadari, mengeluarkan kata-kata yang mungkin dia anggap remeh, tapi ternyata dengan kata-kata itulah dia diseret ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang mungkin menganggap sebuah kata tidak ada artinya, bahkan mungkin tidak bernilai apa-apa, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memasukkan seorang hamba pemilik lisan tersebut ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana pembahasan kita yang tadi tentang riya, bahwa di antara yang dapat menghilangkan pahala, yang dapat meruntuhkan amalan kita adalah riya, begitu juga dengan lisan. Lisan ini juga termasuk di antara yang dapat membumi hanguskan pahala yang dilakukan oleh seorang hamba, sebagaimana dengan lisan ia dapat menjaring pahala-pahala yang tidak mampu dilakukan oleh anggota tubuh kita. Sahabat-sahabat sekalian, maka di antara karakter seorang mukmin, sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam menggunakan lisan itu, adalah selalu menjaga lisannya. Karena dia tahu sebagaimana lisan itu sangat agung. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menjaganya. Maka sahabat sekalian, kata Rasulullah SAW mengungkapkan di antara kriteria orang mukmin adalah laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badhi. Kata Rasulullah SAW yang menceritakan tentang karakter seorang mukmin, di antaranya adalah pandai menggunakan lisannya. Yaitu seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci maki. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Seorang mukmin itu bukan orang yang selalu berkata kotor.
Maka disinilah standarisasi karakter seorang mukmin yang disebutkan oleh Rasulullah. Maka seorang mukmin itu adalah orang yang pandai menjaga lisannya, orang yang selalu bertutur kata yang baik, karena dia paham bahwa untuk menjadi atau untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan saja dengan amaliyah badaniyah, bukan saja hanya terbatas pada sholat, bukan saja hanya terbatas pada puasa, tapi juga dengan menjaga akhlak, perbuatan, termasuk menjaga tutur kata dan lisan. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, Allah juga memerintahkan kita untuk menjaga lisan agar tidak menyakiti saudara kita yang lain. Maka dengan lisan ini ternyata bisa mengantarkan seorang hamba untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik suri teladan kita. Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata rasa takut tersebut, ketakwaan tersebut tidak hanya beliau peroleh dengan fokus kepada ibadah-ibadah mahdhah saja, salat, puasa, zakat dan sebagainya. Ternyata Rasulullah SAW juga seorang hamba yang melakukan ibadah-ibadah spiritual yang berkaitan dengan akhlak, menjaga tutur kata, menjaga perilakunya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan karakter yang kedua. Karakter seorang muslim adalah al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kata Rasulullah SAW, karakter seorang muslim yang sejati adalah mereka yang mampu menjaga lisan dan perbuatannya, lisan dan tangannya dari menyakiti saudaranya. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata selain lisan itu mampu mengantarkan seorang hamba sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata juga dapat menyeret seorang hamba tersungkur ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Maka sahabat-sahabat sekalian, di antara yang dapat merusak amalan seorang hamba dengan lisannya, atau di antara yang dapat menyeret seorang hamba ke dalam neraka disebabkan lisannya, adalah yang pertama, ketika seorang hamba itu tidak pandai menggunakan lisannya, selalu menggibah saudaranya, menceritakan keburukan aib saudaranya di belakangnya, maka Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang-orang yang seperti ini, yang kerjanya suka menggibah, adalah pemakan bangkai. Allah Subhanahu wa taala sifati mereka di dalam Al-Qur'an, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian menggibah, kata Allah. Apakah kalian suka memakan bangkai saudara kalian sendiri? Tentu kalian tidak akan suka. Dan di antara teman-teman sekalian yang dapat mencelakakan seorang hamba dengan lisan atau karena lisannya adalah ketika dia menggunakan lisannya untuk memprovokasi saudaranya. Di dalam bahasa ruhani adalah namimah, yaitu orang yang suka memindahkan perkataan saudaranya kepada saudaranya yang lain. Tujuannya apa? Untuk memprovokasi saudaranya agar mau tengkar. Maka orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah al-qattat. Tidak akan masuk surga seorang yang kerjanya suka namimah, yang suka provokator. Maka sahabat-sahabat sekalian, apalagi di era modern seperti ini, keterbukaan informasi, begitu mudah kita menulis status, begitu mudah kita mengomentari sesuatu. Maka hati-hati sahabat-sahabat sekalian. Lisan ini bisa menjerumuskan seorang hamba ke dalam neraka, sebagaimana dengan lisan bisa mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Maka sahabat-sahabat sekalian, di akhir sesi pertemuan kita, kami mengajak, mari sahabat-sahabat sekalian, bijak-bijaklah dalam menggunakan lisan. Kalau kita kemudian tidak mampu atau belum bisa untuk
berbicara hal-hal yang bermanfaat, setidaknya kita diam. Daripada kita terjatuh kepada perkara-perkara yang dilarang di dalam syariat Islam yang telah kita sebutkan di atas, yang ujung-ujungnya nanti akan menyeret kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.